Halo Sobat Simfoni, ketemu lagi di Ngomel Ngobrol Milenial dengan Tia di sini dan juga ada Edward. Halo Edward. Halo Kak Tia. Edward adalah salah satu siswa dari SMA 6 Surakarta yang tergerak gitu ya, atau yang mempunyai hobi ekobrik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol apa sih ekobrik, apa sih manfaatnya, apa sih itu. Siapa tahu nanti Sobat Simfoni juga tertarik dan bisa bekerja sama atau malah bikin kegiatan gitu dengan Edward. Dan juga jangan lupa mengajak Solo Bersimfoni. Siapa tahu kita bisa berkegiatan bareng-bareng gitu ya, menyelamatkan bumi dan dengan cara bersenang-senang gitu ya. Positif sekali. Harus positif ya. Ini kita pengen tahu gitu ya, mungkin Sobat Simfoni banyak yang nggak tahu apa sih ekobrik itu gitu. Jadi simpelnya gini Kak Tia. Ekobrik itu adalah botol plastik yang diisi dengan sampah-sampah non biologis, sampah-sampah plastik gitu, sampai benar-benar padat. Soalnya memang tujuan dari ekobrik sendiri itu adalah menjadi blok bangunan kayak gitu Kak. Nah, bisa dijelasin apa sih non biologis itu tadi? Oke, jadi non biologis itu adalah sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Jadi bukan kayak dedaunan kering kayak gitu, sayur-sayur yang busuk kayak gitu bukan. Jadi sampah plastik gitu. Kalau kertas itu masuk apa tuh? Kalau kertas kan itu memang dari pohonnya Kak, Oh, sama iya, bener, masih bener. bisa diuraikan. Urai di tanah gitu ya, lebih cepat gitu ya. Kalau plastik kan ya kita tahu sendirilah. Ya emang butuh ribuan ya, Iya, ribuan tahun alias 100 generasi untuk Benar banget Kak. terurai gitu ya. Itu kita sudah tidak menemukan lagi sampah yang dulu kita buang ya gitu. Nah, kalau bikin ekobrik tuh caranya gimana tuh? Prosesnya gitu dari awal apa gimana? Oke, untuk pembuatan ekobrik ini sebenarnya mudah sih Kak. Mudah sih. Mudah diucapkan ya? Iya, mudah diucapkan. Sama ya, tapi emang ya sudah gampang lah. Tahapnya itu kita siapin dulu nih apa namanya, botol buat media ekobriknya itu, botol plastik bekas lah. Nah, habis itu yang kedua kita kumpulin dulu nih Kak sampah-sampah plastiknya tadi, bisa dari sisa makanan, sisa makanan ringan kayak gitu, sisa buat minum apa sih namanya, es teh gitu iya, ya. es jeruk kayak gitu-gitu. Kayak sedotan gitu juga bisa. Sedotan bisa banget, soalnya itu kan masih golongan plastik kan. Iya benar. Ya. Terus yang ketiga itu kita bersihin dulu Kak, bersihin sama keringin dulu. Jadi yang dimaksud bersihin di sini tuh dicuci pakai sabun atau dibalik kayak atau gimana, karena kan kalau misalnya ngebayangin es teh itu kan pasti ada gulanya lengket gitu kan, basah gitu. Gimana tuh? Kalau untuk bersihinnya sendiri itu sebenarnya yang penting ini Kak, yang penting nggak ada lagi bau, nggak ada lagi lengket, terus dilihat juga nggak ada kotoran-kotoran apa gitu. Tapi kan kadang misalnya kita ngiranya udah bersih ya, ternyata ada beberapa gitu ya, misalnya kita ngiranya itu udah bersih ternyata masih dirubung semut gitu. Waduh. Nah, apakah itu bisa, caranya gimana sih gitu? Caranya tetap dibersihin sih Kak, digojak pakai air. Berarti kurang bersih ya. Kita gojakin pakai air dulu, di kocok-kocok gitu sampai mau benar-benar bersih. Dibuang, ya itu dipastiin lagi. Atau kalau biar enggak dikeroyok semut itu, atau mungkin bisa dipotong-potong sekalian dulu. Oh, kalau dipotong-potong susah ya semut mungkin, nyariknya ya gitu ya. Jadi baunya mungkin nggak terlalu kuat untuk semut gitu. Oh iya, bener-bener. Menarik tuh. Kalau kesulitannya apa sih? Kesulitan buat Paling bikin sulit itu ekobrik ya? Iya. Di proses yang mana gitu? Kalau untuk prosesnya sendiri itu oh iya tadi belum selesai prosesnya tadi, Kak. Iya, masih Tadi dibersihin, dibersihin. Habis dibersihin tadi Kak, itu kita keringin dulu. Kita keringin dulu, bisa pakai kipas angin, kita ditebar gitu di kipas angin, bisa juga nggak harus dijemur di bawah sinar matahari. nggak harus, gitu kan? nggak harus. Tapi itu bisa Kak, soalnya keringnya kan kering hangat gitu loh. Jadi keringnya nggak gimana sih? Nggak harus Kan panas beda ya. gitu kan? Oke. Nggak harus panas. Tapi kalau mau di bawah matahari banget dan bisa jaga biar nggak hilang juga. Oh iya. Boleh itu. Masa dikasih satu-satu atau dijepit. Nah, boleh juga tuh. Kayak jemuran gitu, boleh. Menarik kan ya. Wah, nggak kepikiran saya kalau itu. Berarti Bisa saya tuh, cocok memberikan tuh. ide. Ya, ide yang bagus itu. Ya, gitu.
Terus habis itu kita potong-potong dulu sampai ya kurang lebih sekelingking gini lah, atau lebih besar juga nggak apa-apa. Yang penting jangan kecil-kecil banget, soalnya nanti masukin ke botolnya makan waktu. Nah habis dipotong-potong kecil-kecil, dimasukinlah ke media botol buat ekobrik tadi. Nah habis dimasukin ya itu dipadetin sampai benar-benar itu tuh padat gitu. Jadi plastiknya Didorong gitu ya berarti ya. didorong. Bisa kalau dorong tuh, kalau aku pakainya itu ini Kak. Ulek-ulek. Bukan, kalau ulek-ulek besar tuh. Ini apa namanya? Yang panjang gitu kayak yang buat numbuk. Nah, itu bisa. Cuman itu kan iya, kurang iya. panjang ya. Oh. Bisa pakai sikat gigi bekas. Itu bisa. Atau spidol yang udah nggak layak pakai gitu. Spidol yang tebel gitu ya, yang Spidol gede yang itu buat ya. sekolah Iya, biasa kan. Itu buat dorong. Gitu bisa. Sampai benar-benar itu padat. Soalnya kalau nggak padat nanti tujuannya nggak sampai. Kan itu memang Karena harus kuat itu tadi ya. buat blok bangunan soalnya. Sekuat anak muda gitu. Wah. Gitu. Nah, Iya dong. dari proses itu ya. Tapi itu nanti habis satu-satu baru dibentuk gitu ya. Iya, Kan kalau satu jadi gitu. satu jadi. Nah, baru nih bisa diaplikasikan ke misalnya kakaknya mau bikin kursi yang dari semen itu. Ya udah itu sebagai penggantinya si batu bata ini gitu. Oke. Jadi tetap di semen tapi itu mengganti batu bata gitu ya. Udah nggak perlu lagi tuh pakai batu bata kalau pakai itu. Nah, dari proses itu paling sulit itu di proses yang mana tuh? Paling sulit. Atau paling sulit adalah mengumpulkan niat. Iya, mengumpulkan bukan mengumpulkan enggak, tapi ini menjaga. Soalnya kan itu prosesnya kan panjang banget. Konsistensi adalah kita harus punya konsisten kunci. sama niatnya kita harus tetap terjaga, Kak. Gitu. Oke. Soalnya kalau kan niat itu ingsun. prosesnya lama tuh. Kalau niatnya kekikis nanti lama-lama juga kebuang itu. Iya sih ya, karena udah kelamaan udah nggak semangat lagi ya udahlah ya. Nggak jadi Akhirnya kebuang. sampah lagi ya. Prosesnya yang tadi ngeringin gitu Udah ya. niat-niat nih, udah semangat. Patah di jalan iya, gitu kan. benar. Berarti kesulitan adalah konsistensi. Iya, konsistennya. Berarti harus banyak, tapi jangan dikit-dikit. Kayaknya perlu healing dulu gitu ya. Waduh, Buat, iya sih. buat membangkitkan semangat, nanti kelamaan healingnya gitu ya. Jadi mau tetap harus gitu. Nah, kalau mau tanya nih, ekobrik ini bisa digunakan sebagai apa saja? Kalau tadi kan katanya pengganti batu bata tuh. Selain itu, selain jadi pengganti batu bata buat apa nih? Selain pengganti batu bata ya, itu bisa buat modal bisa buat usaha mungkin nggak? Kayak gimana tuh? Maksudnya bentuknya tuh, kalau tadi kan batu bata, misalnya bentuknya kalau kursi atau apa? Atau itu bisa buat bikin model kursi, tapi kursinya yang dari semen itu. Jadi kursinya bukan kursi yang kayu kayak gitu, bukan. Tetap ekobrik ini adalah jadi pengganti batu bata itu pengganti batu bata. Dalam bentuk apapun ya. Dalam bentuk misal mau bikin kursi, mau bikin meja, atau ini taman kota gitu Kak, kayak yang kalau teman-teman bersimfoni lihat ya di Jalan Yosudarso itu, kan di tengahnya ada pohon, ada tanaman-tanaman. Nah itu bisa banget tuh aplikasiin si ekobrik tadi di situ. Buat jadi kursi gitu buat ya. Buat jadi kan pinggir-pinggirnya kan dari bata tuh kan. Nah digantiin jadi ekobrik gitu ya. Iya. Bisa tuh. Ayo silahkan. Yuk dicoba yuk, bisa yuk. Nah, Edbert sudah mengajak sobat simfoni segera kontak di bawah ini ya kan, untuk mengkontak Edbert gitu. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrolin soal ekobrik apa, kesulitannya apa, jadi apa. Pengen tahu nih, Edbert yang anak SMA, usianya berapa sekarang? Saya 17 April. tahun. Iya. Wah, berarti baru saja mendapatkan KTP. Iya, gitu bener ya. banget. Selamat. Gitu ya. Sudah punya ibaratnya baru saja punya KTP gitu ya, masih muda 17 tahun tapi tertarik gitu ya dengan ekobrik. Pengen tahu apa yang bikin Edbert tertarik sama ekobrik, atau malah ada sosok inspirasi gitu yang kamu melihat
atau googling atau mencari di mana, atau ada teman atau ada keluarga atau siapa gitu, bisa diceritakan Edward? Ceritakan dari kisah awalnya gimana gitu ya. Gimana tiba-tiba aha gitu kan ya. Ya, kalau saya sendiri itu awalnya waktu di SMP awal-awal gitu, kelas 7 lah. Nah itu nemu di internet sama di berita TV gitu kan. Itu ada nih EcoBrick. Apa sih itu EcoBrick? EcoBrick itu kayak gini bisa buat gantiin batu bata. Nah terus di situ saya langsung kepikiran tuh, satu botol itu apa namanya, butuh kan banyak banget tuh sampah plastiknya. Nggak mungkin cuman misal sekerdus doang atau kita jajan hari-hari gitu, kayaknya kurang cukup gitu loh. Nah soalnya Kak, ini just information aja nih. Iya, Just gimana? information. Nah dalam satu plastiknya makanan ringan aja itu bisa bobotnya bisa kurang dari 2 gram Kak. Iya, ha. Nah padahal untuk Ringan satu banget botol tanggung itu aja yang 600 ml, nah itu kita butuh bisa sampai sekilo Kak. Jadi Jadi benar-benar butuh banyak berapa banget. ratus tuh jadinya? Waduh, nggak terhitung lagi dah, nggak ngitungin saya. Berarti lebih dari 100 ya? Lebih sih, Lebih dari 100 ya? mungkin 500-an. Nggak Aduh. ngitung sih Kak. Lumayan juga ya. Heeh. Jadi itu mungkin kamu ke wedangan-wedangan gitu ya yang buat atau kemana-mana untuk ngumpulin sampah-sampah itu kalau misalnya memang Nah itu buat niat. ini saya tuh juga kepikiran kalau ngumpulin kayak gini. Kita bisa kerjasama karena kan aku masih pelajar di SMA ya. Pasti kan di situ ada kantin nih, ada ibu-ibu Bisa, kantin. Iya, Nah bener, kita bener. pakai ini Bu, kalau ada sampah dari bungkus kopi atau minuman saset kayak iya. gitu bisa dikumpulin. Menarik tuh. Nah itu buat ide Nah, itu. itu ada berapa SMA di Solo, jadi nggak cuma SMA 6 aja kan iya, ya, banyak banget SMA bisa di Solo. kemana-mana gitu, dan Mulai mereka dari pasti yang seneng aja gitu kalau misalnya diajak kerja sama kayak gitu kan, Iya. karena nggak merugikan juga gitu ya, malah sama-sama sama-sama mutualisme. ya, simbiosis mutualisme gitu ya. gitu. Kalau ada nggak sosok atau kamu melihat seseorang yang udah pernah ngelakuin ini gitu, atau di Indonesia atau di luar? Kalau untuk sosoknya sih nggak ada sih ya Kak. Kalau di Solo udah ada yang melakukan itu nggak sih? Kalau di Solo kemarin informasi dari teman saya itu dari SMP 7. Sebelah SMA 6 Iya, berarti. SMP 7 sama SMP 4 ada bikin kayak gitu. Ada bikin EcoBrick. Cuman teman saya itu nginformasikannya nggak tahu tuh mau dibuat apa gitu. Oh, tapi Cuma emang udah bikin kayak gitu. ngajak siswa-siswanya Biasa untuk dari bikin kayak ekskul pramuka kayaknya. Ekskul apa sih namanya tuh? iya. Dewan Penggalang. Dewan Pengarah ya, pramuka ya. Itu. Ya, jadi sekarang pramuka tidak hanya belajar sandi Morse Iya, dan juga sandi. sandi itu ya, nggak tahu saya namanya. Sama tali temali ya. Gitu. Nah, mau tanya nih, kira-kira kedepannya ada nggak yang pengen kamu lakuin gitu, atau bikin suatu gerakan sama temen-temen gitu? Pernah nggak kamu ngajak temen, atau kira-kira temanmu ini kan pasti tahu ya, temanmu pasti tahu bahwa kamu suka dengan EcoBrick gitu, apakah ada udah sharing dengan temen dan gimana tanggapan teman-teman, atau malah pengen bikin suatu Komunitas gerakan gitu ya? komunitas itu kan. Kalau kita lihat nih yang soal sampah ya, itu ada Pandawara Group ya kan. Pandawara Group itu 5 sekawan sahabat dari SMA yang sama, terus mereka bikin aksi bersih-bersih sampah di mana aja gitu ya, di sungai, terakhir kemarin di pantai gitu kan. Dan itu berasal dari ya mereka bikin gerakan sendiri gitu, maksudnya tidak ada yang mereka punya misi yang sama itu. Nah, apakah Edward juga tertarik atau kepikiran gitu untuk bikin gerakan, misalnya ayo kita bikin EcoBrick gitu, karena kan ini untuk bukan mengurangi sampah tapi memanfaatkan sampah gitu. Bener banget. Kalau boleh cerita dari awalnya dulu nih. Boleh. Awal yang Boleh pertanyaan dong. ini itu awalnya ya saya mengajak teman-teman itu karena ada ini Kak. Karena ada, kita kan di sekolah saya, di sekolahku itu di SMA 6 udah mulai nih yang namanya kurikulum merdeka. Jadi merdeka belajar ya gitu. Itu ada pelajaran tugas proyekan lah.
tugas proyekan disuruh bikin film dokumentasi. Jadi film dokumenter. Nah, kayak gitu. Nah, di situ awalnya tuh saya nggak kepikiran ekobrik, belum kepikiran gitu. Terus awalnya itu padahal udah kenal ekobrik ya pada saat udah itu kenal, ya? udah tahu. Kenal ya? Terus waktu itu tuh kepikirannya itu bikin judulnya itu Perjalanan Sampah di SMA Negeri 6 Surakarta gitu. Oh iya Nah, iya. terus karena kan saya di sekolah aktif ya kebetulan. Jadi Bagus. ya kayak gitu. Terus jadi nggak kerjain gitu loh. Mm-mm. Nah, sambil perjalanan pulang dari sekolah, perjalanan masuk sekolah itu kan saya di motor gitu sambil wah itu gimana ya nanti filmnya tak gimanain ya, nanti narasumbernya siapa aja, terus kemana. Nah itu kok kayaknya ribet gitu loh lama-lama. Nah terus kepikiran di jalan juga itu bikin yaitu ekobrik. Tentang ekobrik gitu Tentang ya, ekobrik, dokumenter soalnya tentang itu kan ekobrik. tugasnya memang bagaimana cara menanganin pemanasan global yang lagi iya, marak iya, kan iya, Kak. iya. Seperti yang ya kita semua rasakan ya di pertengahan April tuh, waktu bulan Ramadan akhir-akhir, bulan puasa akhir-akhir, itu mau di ruangan ber-AC, mau udah pakai kipas angin tuh rasanya Panas gitu panas. ya. Jadi mandi bisa 4 kali sehari tuh. Iya, terus juga Anda saja, saya tidak. Oh iya. Kalau mandi. Terus juga kayak apa? Panasnya tuh bikin sakit gitu ya kan, minum es sudah jadi pengen minum es gitu terus. Nah, itu. Sama ternyata- panasnya juga panas bahaya sih kalau gitu ya. Iya. Soalnya kan pemanasan, mantul balik gitu. Nah, itu terus kepikiran lah buat ekobrik. Terus saya share ke teman saya, ide aku itu apa sih itu ekobrik? Apa tuh kuibert ekobrik apa tuh? Terus saya jelasin jadi ekobrik tuh kayak gini loh, kayak gini, terus nanti videonya dibuat kayak gini, nanti ada mini vlognya atau itu. Nah, terus narasumbernya saya juga dari SMA aku sendiri. Itu ada dari guru bahasa Inggris sama dari kepala sekolahnya itu kepala sekolah SMA lain. Kenapa kok ngambil guru bahasa Inggris? Apakah karena beliaunya ini juga tertarik dengan ekobrik atau Kalau untuk tertariknya saya belum kepikiran sampai situ sih. Ini kalau guru bahasa Inggris biasanya kita panggilkan Miss ya. Iya. Nah, Missnya ini bisa atau ekobrik nggak ya? Saya nggak kepikiran sampai situ. Soalnya saya kalau mau cari narasumbernya yang pertama harus cocok sama saya dulu. Kayak gitu. Harus klik Kalau mau ngobrolin statement, ngobrolin argumen kayak gitu, cocok dulu nih sama saya, sama aku. Nah, kebetulan saya juga pandangan aku sama guru bahasa Inggris ini, dia tuh ini apa namanya? terbuka gitu Ya, ya. terbuka buat Dengan generasi Z ide-ide, ya. kayak saya gini, friendly lah. Iya. Jadi Bestie gitu. bisa buat ngobrol-ngobrol gitu enak gitu loh. Ya. Masuk gitu. Dia menerima juga ngasih masukan juga. Kayak gitu. Jadi dipilih sebagai narasumber gitu ya. kalau yang kepala sekolah itu karena kebetulan ya ini aja sih, deket aja sih. Dekat. Jadi kayak dimintain pendapatnya tentang ekobrik Saya gitu minta ya. tolong gitu, Oke, bisa menarik. langsung di ini. Berarti filmnya udah ada nih. Udah baru terbit kapan ya, 4 hari yang lalu kalau nggak salah. Bagus. Semingguan inilah. Bisa ditonton gitu ya. Oke, buat Gimana yang nih? mau Ya, tonton, yang mau nonton nih ada di harus nonton. YouTube juga, ada di channel SMA Fisika, SMAVISKA. Itu nanti judulnya Ekobrik. Itu sutradaranya dari aku langsung, dari Edward. Keren. Kemudian naskahnya juga dari Edward, editing juga. Kemudian dibantu sama teman-teman kelompok kayak gitu. Ya. Boleh tuh ditonton kalau pengen kenal apa itu ekobrik, juga ditonton dari hasil karyanya Edward gitu. Siapa tahu iya nih, tertarik. aku ada Nah, bawa nih. ya Ini ekobriknya, Kak. Ekobrik ya. Jadi emang keras gitu ya. Soalnya kalau nggak keras ya itu tadi tujuannya nggak sampai. Tapi lucu sih, jadi warna-warni gitu kan. Aku Ya banget. ini Alah, dari sampah-sampah ini Kak. jangan tawa. Nggak Kan boleh. lucu. dari sampah-sampah ini, sampah-sampah di sekolah gitu. Iya.
Iya sih, jadi harus bersih gitu ya. Tapi jangan lupa itu tadi bersihin sampai benar-benar bersih, dikeringin juga. Menarik sih. Ini juga yang main film dia juga. Oh yang iya. di Inframe dia juga. Iya. Oh iya, ini Itu. Anda sudah terkenal. Itu buat yang tadi share ke teman-temannya kayak gimana. Soalnya saya juga survei juga kan di situ. Jadi paham lah seenggaknya teman-teman saya. Berarti ada nih keinginan untuk bikin apa atau mau bikin usaha gitu. Kalau kepinginannya sebenarnya agak gimana gitu. Loh, nggak apa-apa. Nggak Iya. apa-apa, harus diungkapkan gitu ya. Harus punya cita-cita tuh harus setinggi-tinggi. Semua orang harus punya cita-cita yang tinggi. Ya, Oke. Untuk bagaimana EcoBrick ini bisa dikenal masyarakat, yaitu apa namanya, di sekolah-sekolah di Solo ini kan ada ini Kak, ada namanya kegiatan menanam 1.000 pohon. Ya, Kegiatan benar. 1.000 pohon itu. Nah, itu kan tiap tahunnya ada tuh kayak gitu. Nah, bisa tuh kita selingin. Misal di tahun 2023 1.000 pohon. Nah, tahun depannya mungkin bisa Bikin EcoBrick EcoBrick atau gitu bisa ya. dikombinasi dalam setahun juga boleh tuh. Nah, soalnya EcoBrick ini efektif banget buat pemanfaatan sampah-sampah plastik yang cuma dibakar gitu aja. Iya, bisa ibaratnya bisa juga kalau misalnya sekolah-sekolah mau bikin gazebo Nah, gitu ya. di sekolah kan Atau pasti mau butuh bikin buat apa nongkrong-nongkrong gitu ya. kan, buat nugas-nugas. Bikin ruangan Pak Satpam Nah, gitu kan, kayak gitu. Menarik ya, ada yang masuk-masuk udah unik nih sekolahnya. Itu bisa dimulai juga dari mungkin kegiatan program kerja OSIS tuh. Misal lagi ada kegiatan apa, oke jadi di awal kegiatan kita jalan sehat gitu. Setelah jalan sehat, misal ada bersih-bersih lingkungan. Terus setiap kelas bisa ditarget, mungkin 2 kelas atau 3 kelas sekali lah ditarget, ada 2 atau 3 EcoBrick kayak gitu. Tapi kalau habis jalan sehat terus bersih-bersih kelas bikin EcoBrick capek. Iya sih. Salah satu aja deh, langsung aja bikin EcoBrick gitu sambil ya, oke, boleh. memanfaatkan sampah yang ada di sekitar gitu. Iya, Gitu. Itu sih kalau buat mengenalkan ya. Kalau buat sosoknya jujur belum ada ya. nih. Loh, menjadi sosok itu bisa Wah. gitu ya di Solo gitu Bismillah. kan. Amin. Amin. Kalau berarti ada kepinginan juga kalau misalnya kayak usaha itu ada kepinginan ya? Kalau usaha belum ada kepikiran Belum sih. ada ya. Karena itu butuh source, ibaratnya kayak gini, bahan yang banyak gitu ya. Mungkin kalau ada usaha ya, usahanya malah di ininya, di botol plastiknya itu. Jadi kita bikin mungkin desain yang benar-benar cocok lah buat dibuat EcoBrick gitu. Jadi nggak cuma sembarang botol gitu. Jadi emang biar bentuknya juga bisa macam-macam juga. Lebih gitu tertarik juga kan ya, lebih kita menarik generasi-generasi buat sekarang. orang-orang. Kalau untuk cita-cita, tadi kan harapan tentang kalau cita-cita Edward, maksudnya nanti setelah kuliah gitu, apakah ada hubungannya dengan ini? Atau memang ya enggak sih, ini sebagai hobi dan ibaratnya seperjalanan hidup, seperjalanan Edward gitu, itu sembari mengenalkan ini ke teman-teman sekitar dan lain-lain. Kalau untuk cita-cita sendiri ya, Iya. cita-citanya sih pengen jadi ini sih, abdi negara. Amin, Oke. amin. Nah, Nah, jadi kalau nanti di sana bisa bangun gitu ya. kalau misal nih jadinya Mes jadi gitu ya, kayak ini. jadinya jadi tentara itu kan tugasnya kita mengayomi masyarakat juga kan, sama juga kayak kurang lebih sama polisi kan. Nah kayak gitu bisa nih, misal di sini lagi perlu gotong royong buat apa, taman kampung atau gimana, bisa banget nih diaplikasikan ke situ. Oh iya. Nanti itu Sekaligus mengkampanyekan gitu ya. bisa dikampanyekan juga di situ. Publik itu apa sih? Manfaatnya apa sih? Awal mungkin bisa bikin seminar atau webinar, terus Langsung praktek. Juga kalau bisa. langsung praktek kan kadang-kadang iki Itu piye apa caranya, gitu gimana caranya gitu. Jadi perlu dikasih paham dulu nih. Oh iya. Menarik. Bisa berarti tetap membawa ini dengan apa yang Edward Cita-citakan. cita-citakan Iya, nantinya benar. gitu ya. Semoga semua cita-citanya tercapai ya.
yang disemogakan tersemogakan. Amin, Ya, amin, amin banget. Jadi terima kasih banget buat Edward yang udah cerita, udah ngobrol-ngobrol seru tentang Ecobrik, dan semoga harapannya Edward gitu ya, bahwa teman-teman sobat simfoni juga di Solo bisa mengenal, mengembangkan dan melakukan yang Edward lakukan itu. Jadi kayak Ecobrik ini gitu, terus juga mau cari tahu, mau mengembangkan ini, dan ibaratnya Ecobrik itu tidak yang kupahami ya, Ecobrik itu tidak mengurangi sampah tapi bisa memanfaatkan sampah yang ada, karena yang kita tahu si plastik ini butuh 1000 tahun untuk terurai ke tanah. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Kak Dan Tia. ini ada terakhir nih. Terakhir. Sebelum tutup nih. Sebelum kita tutup pintu nih, ada pesan nggak buat sobat simfoni? Oke, buat pesan buat sobat-sobat simfoni ini, Gimana? kita harus mulai sadar apa, karena gunungan sampah di Indonesia itu udah sampai di top 2 di Asia. Jadi itu sangat prihatin sekali ya, dimana generasi ke depan itu perlu kita selamatkan gitu. Nah, jadi kita harus mulai sadar dan tergerak buat memperbaiki dunia kita ini gitu. Jadi boleh kok generasi Z dan setelahnya itu boleh kok masih rebahan nggak apa-apa. Cuman tolong dong ya, sambil rebahannya sambil nggak cuman scrolling TikTok, motor atau apa, tapi tolong diimbangi juga dengan mempedulikan lingkungan sekitar kayak gitu Kak. Dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan. Karena bumi yang kita tinggali masih untuk generasi-generasi selanjutnya gitu. Karena kalau bukan kita mau siapa lagi? Gitu. Iya. Gerakan sekecil apapun pasti berarti gitu ya. Jangan Bener buang banget. sampah sembarangan. Terus juga sekarang mulai juga banyak kayak teman-temanku juga mulai banyak yang memilah sampah gitu ya. Kemudian dikirimkan ke bank sampah. Hal-hal seperti itu kan mungkin jadi nanti di dalam bank sampah itu juga bisa menjadi salah satu bahan di Ecobrik juga itu. Jadi kan semua itu terdaur ulang gitu ya. Jadi emang nggak berhenti di kamu. Terima kasih Edward, terima kasih SMA 6 Surakarta, terima kasih Sobat Simfoni. Sampai jumpa di ngobrol milenial berikutnya. Dadah.